Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya akan share bagaimana membuat kuis ya, membuat kuis. Nah, kita awali dari ini dashboard kita, kemudian saya akan membuat kuis misalnya di course ini ya, course-nya saya pilih yang di sandbox saja ya, tempat kita mencoba-coba ya. Nah, kita bisa masuk dari quizzes di sini ya. Bisa juga ke modul yang sudah kita siapkan. Nah, misalnya ini ada modul, nih ada sudah saya buatkan satu modul khusus all about quiz ya. Nah, jadi kita saya udah buatkan di sini. Kalaupun misalnya diulang prosesnya boleh ya, saya remove dulu ya. Saya remove, tinggal di add di sini nih, diklik di bagian tanda positif di sini ya, di bagian modulnya. Nah, kemudian nih kita pilih quiz, kemudian kita beri nama nih new quiz. Nah, kita akan buat quiz esai dulu ya, esai. Nah, kemudian inden itu untuk dia geser atau menjorok ke kanan ya, misalnya inden satu di bawah, itu ke kanan maksudnya ya. Nah, kita lihat nih udah ada esai. Oh, ternyata temennya nggak pakai menjorok, kita bisa ubah di sini nih, tinggal geser ke kiri ya. Nah, begitu. Nah, kita mau buat quiz ya, tinggal klik judul quiznya itu essay 2, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke sini, tinggal pilih edit ya, yang ada gambar pensil itu di atas itu ya. Nah, dia klik aja. Nah, kita masuk ke sini, ada details dan ada questions. Nah, di bagian detail ini kita bisa menuliskan petunjuk umum. Nah, misalnya ini petunjuk umum ditulis di sini ya, untuk petunjuk umum. Misalnya nanti ada beberapa pertanyaan, jadi petunjuk umum untuk semua ya, berlaku untuk semua pertanyaan ya. Nah, di sini ya, dah saya tulis itu aja. Nah, kemudian ini kita bisa pilih graded atau bukan ya, jadi practice quiz ya, itu nggak dinilai ya. Nah, misalnya kita pakai yang graded ya, yang berarti nanti akan dinilai ya. Nah, kemudian tipenya assignment. Nah, kemudian jangan lupa ini time limit kalau mau di set ya, kalau enggak berarti ya dia unlimited waktunya. Misalnya kita mau set, misalnya waktunya adalah 30 menit misalnya ya, 30 menit ini untuk menulis satu esai ya, time limit 30 menit. Kemudian ini ada pilihan, dia boleh mencoba berapa kali ya, bisa diatur mencoba. Kalau tidak di set berarti dia satu kali aja ya, satu kali ngumpulin. Nah, kalau di set nanti mau berapa kali kita set di sini ya, allow times-nya mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Nah, jadi misalnya kita buat dulu 2 kali ya, 2 kali maksudnya gimana? Nanti mungkin anak mencoba gitu ya, kemudian mengumpulkan, kita bisa beri feedback. Nah, setelah diberi feedback, anak-anak misalnya bisa mengumpulkan sekali lagi gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, karena essay ini bukan benar salah, tetapi essay bahasa Inggris misalnya nanti ya. Nah, ini tapi kalau misalnya essaynya katakanlah pelajaran eksak ya, materi yang kita bisa nilai itu benar salah. Nah, itu kita bisa tuliskan di sini, bisa pilih di sini. Siswa itu akan melihat jawaban benarnya itu kapan ya. Nah, misalnya kita klik only after their last attempt, berarti anak-anak akan melihat, karena tadi kita set nih attemptnya 2 kali. Nah, berarti nanti anak-anak melihat setelah 2 kali nyoba, 2 kali ngirim jawaban, baru melihat jawaban betulnya. Nah, dan itu kapan? Nah, kapan kita bisa set tanggalnya. Nah, bisa juga tidak ya. Kalau tidak di set tanggalnya berarti ya setelah dia menjawab kedua kali dia akan diperlihatkan jawaban betul. Nah, misalnya kita nggak ingin nih anak-anak itu kan mungkin ngerjainnya nggak barengan, ada yang ngerjain duluan, ada yang ngerjain belakangan. Kita nggak ingin anak yang ngerjain belakangan itu dapat bocoran dari temennya yang ngerjain duluan gitu. Saya udah tahu nih jawabannya kayak gini misalnya di set tanggal 10, misalnya tanggal 10 baru dia bisa lihat ya, 10. Nah, sudah, nanti berarti 10 Juli. Nah, itu kan belum ada kita set jamnya. Nah, jamnya jam berapa? Misalnya jam 15.00 misalnya ya. Otomatis kalau 15 dia muncul PM ya. Dan maka nanti anak-anak akan lihat jawaban benarnya di sini ya. Kemudian
Access code saya kira nggak usah ya, IP juga nggak perlu dulu ya. Nah, kemudian ini kita set untuk siapa ya, bisa untuk everyone, artinya semua yang ada di kelas itu mendapat, atau bisa sebagian anak saja gitu, bisa ya. Nah kalau everyone, pilih everyone. Kalau misalnya ini ada kita pengen sebagian anak, misalnya ada anak nih namanya ini ya, kita pilih aja. Nah maka nanti yang akan dapat tugas ini cuma satu anak ini. Atau nanti kalau kita sudah punya beberapa kelas, nanti di sini ada muncul pilihan kelas mana yang akan kita beri tugas ya. Nah, sementara set aja everyone ya, assign to everyone. Nah ini due date, ini adalah tanggal terakhir mengumpulkan. Nah itu kita samakan aja dengan yang tadi ya, jawaban itu boleh dikumpul, jawaban benarnya diperlihatkan tanggal 10 Juli jam 15. Jadi misalnya ini kita buat terakhir itu 10 Juli juga, tetapi bukan jam 11.59, ini 11.59 ya. Nah, kita set tadi jam 15 kan ya, misalnya 15. Dan kemudian setelah tanggal itu misalnya kita nggak ingin tugas ini muncul, udah hilang gitu ya dari penampakan di siswa, di student view tuh nggak bisa lihat, udah nggak bisa lihat lagi, kita set di sininya. Nah, jadi sampai tanggal 10 juga. Jadi setelah lewat jam itu dia otomatis tidak muncul lagi di bagian siswa ya, di student view. Udah set aja seperti itu. Nah jangan lupa setelah itu di save. Nah, itu cara menyeting quiz ya. Nah nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana membuat quiznya, kemudian rubriknya.